Xiaomi ini akhirnya dapat racikan yang pas. HyperOS jadi menyenangkan. Xiaomi ini semakin digali, semakin menjadi ya. Kalau sebelumnya kita itu udah ngebahas OS dari Samsung One UI, terus kita beralih ke Oppo Color OS, dan kita versus juga dengan Vivo di Origin OS-nya. Di video ini kita akan ngebahas soal HyperOS 3, bukan cuma di HP-nya aja, tapi di tabletnya. Yang mana itu banyak improvement yang gue tuh sebelumnya memandang sebelah mata, tapi setelah gue tes, gue cek-cekin tipis-tipis, itu kok makin menarik gitu ya. Dan di sini kita akan ngetesin pakai dua device. Yang sebelah kanan gua ini adalah Xiaomi 17 dan yang di sebelah kiri gua ini Xiaomi Pad 8 Pro. Ya, kita akan gali fitur apa aja yang menarik, mulai dari interface-nya, fitur-fitur AI-nya, dan fitur yang menurut gua tidak pernah gua temukan di HP atau di UI lainnya. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut soal HyperOS 3, kita cek dulu device apa aja yang kompatibel nih dengan UI barunya Xiaomi. Karena nggak cuma HP aja ya, tapi Xiaomi juga ngerancang HyperOS 3 untuk ekosistem mereka, kayak tablet dan wearable. Itu kenapa namanya itu bukan user interface aja, tapi bisa dibilang juga operating system gitu ya. Nah, kalian bisa pause untuk ngecek list kompatibilitas yang ada di layar sini. Untuk seri Xiaomi 12T Pro, Redmi 15C, dan Poco C85 ke atas, itu kalian seharusnya udah kebagian software update. Nah, buat tabletnya sendiri, mulai dari Redmi Pad SE 8.7 dan Poco Pad itu juga bisa cek software update-nya ya. Sedangkan wearable Xiaomi Watch S4 dan Smart Band 10 itu juga udah kebagian update-nya. Itu bisa kalian cek via aplikasi Mi Fitness. Nah, untuk ngetesin HyperOS 3 di kedua device ini, gue pakai versi yang terbaru, jadi udah updated per 1 April ya, 2026. Yang kita explore bukan cuma mobile-nya aja, tapi juga tabletnya. Dan disclaimer, ada kemungkinan fitur yang kita bahas di video ini, itu tidak muncul di HP Xiaomi kalian gitu ya. Jadi boleh banget untuk kalian bantu berkabar di kolom komentar kalau misalkan fiturnya itu tidak muncul. Dan kalian bisa spill juga itu pakai HP Xiaomi, Redmi, atau Poco, ataupun tablet Xiaomi lainnya di kolom komentar. Nah, HyperOS 3 sendiri ini ngambil storage yang nggak begitu besar ya. Kalau misalkan kita lihat di settingan, untuk Xiaomi 17 sendiri itu makan 11,8 GB untuk sistem datanya. Sedangkan Xiaomi Pad 8 Pro itu sedikit lebih gede, makan datanya di 12,3 GB untuk sistemnya. Nah, sekarang kita cekin lebih dalam soal HyperOS 3 dari segi interface-nya dulu ya, dari segi home screen dan lock screen. Nah, fitur pertama yang menarik yang ada di lock screen dan home screen adalah AI Dynamic Wallpaper, dimana kalau misalnya kita double tap di bagian AOD, nah ini dia wallpapernya bisa bergerak dan bisa mengalir sampai ke home screen. Yang mana ini custom dan di-generate sama AI. Padahal gambarnya itu gua ambil dari static. Ini gua ambil dari internet gitu ya. Dan dia tuh nggak ada gerakan, tapi bisa dibuat bergerak seakan bergerak sama Xiaomi. Nah, caranya itu kalian tinggal masuk ke setting, terus turun ke bawah, pilih yang personalization, turun lagi ke bawah, AI Dynamic Wallpaper. Di sini kita bisa pencet aja ya. Nah, di sini kita ada tanda plus, itu bisa pencet lagi. Dan di sini kita pilih aja gambar apa yang pengen kita generate gitu. Kalau misalkan tadi gue generate yang gambar cewek, itu gue tinggal pencet aja di analyzing photo, tunggu sebentar, dan tinggal generate gitu ya. Nah, di sini butuh proses yang cukup lama, butuh internet juga, jadi kita finish in background aja, kita tinggalin. Tapi kalau misalkan udah beres, dia bentuknya akan seperti ini yang ada di atas ini ya. Nah, gitu dia bergerak-bergerak gitu. Bahkan gue sempat masukin foto gue, dan di sini dia juga bisa generate walaupun muka gue jadi berubah. Ada juga animasi yang gue download dari internet juga sama, dan dia bisa paham konteksnya gitu ya. Kalau si animasi ini lagi senyum atau dia lagi ada di tempat-tempat tertentu, ini misalkan yang balapan nih. Nah, dia bisa kasih lihat kalau motornya itu belok kiri, belok kanan, dan ada ngebul-ngebulnya di bagian belakangnya juga. Jadi ini bisa dibilang generate AI dari Xiaomi yang next level. Karena sebelumnya tuh gue baru lihat yang di Oppo atau Vivo gitu ya. Dia bisa ngalir untuk videonya dari AOD sampai ke lock screen, sampai ke home screen. Nah, di sini itu bisa di-generate dari yang gambarnya static jadi moving. Dan di sini juga kita bisa atur untuk depth effect-nya ya. Nah, ini bisa gue matiin dan bisa gue nyalain juga. Jadi dia kayak ada efek 3D-nya gitu, dia endelep ke dalam. Dan bisa kita custom juga kalau di tab si bagian clock-nya itu. Ini ada banyak banget jenis clock yang bisa kita atur. Misalkan ini doodle-nya juga ada. Tapi kalau misalkan tadi gue lebih cocok untuk masukin yang big clock ini ya.
So, kalian tinggal customize aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kita juga ada pilihan untuk font. Efeknya tuh gue lebih suka yang gradient ya. Jadi dia agak ngeblur di bagian sampingnya, tapi kalian bisa ganti juga ke blend, nyesuaiin warna, ataupun yang solid, yang biasa gitu ya. Tapi sayangnya fitur AI Dynamic Wallpaper ini tidak tersedia untuk tablet ya. Gua berharap nanti ada update-nya lagi biar bisa masuk ke tablet, itu akan menjadi lebih mantap gitu ya. Karena ini udah sama-sama HyperOS 3 tapi belum begitu menyebar gitu fiturnya. Nah, sekarang kita fokus ke bagian home screen, di mana di sini Xiaomi itu ngubah sedikit demi sedikit untuk ikonnya, di mana bentuknya itu lebih interaktif atau tidak ngebosenin kalau menurut gue ya. Di sini kayak galerinya, terus ada Xiaomi Home-nya, Mi Browser-nya, semua itu jadi lebih eye catching gitu ya di mata. Bahkan kalau misalkan kalian lihat weather apps, itu sekarang dia ada animasi untuk ngegambarin situasi sekarang. Kalau misalkan hujan, nanti dia ada gambar hujannya. Terus kalau misalkan sekarang lagi lagi cerah, dia itu kasih gambar yang cerah tuh, ada animasi-animasinya dan transisinya segala macam. Dan kalau kalian perhatiin di bagian bawah sini itu ada kolom atau pil kecil yang tulisannya adalah search. Kalau kita pencet, di sini kita bisa cari apapun yang ada di HP ini, data-data ataupun kalian pengen cari gambar dan dia kontekstual ya. Misalkan gua cari di sini motor. Nah, tuh dia ada banyak macam yang ditampilin ya. Dari pertama itu install app. Ada tema juga, dia bisa cariin yang berhubungan dengan motor. Ada suggested-nya juga ke Google, dan di sini juga bisa cari langsung ke aplikasi. Dan di bagian atas sebelah kanan kita juga bisa akses namanya Hyper AI, di mana masih kontekstual juga sama yang tadi kita cari ya. Motor, dia langsung kasih tahu motor itu apa. Dan di sini itu ngingetin gua sama satu HP Android juga yang punya pil di bagian tengah home screen-nya, yaitu Oppo ya, Color OS. Jadi di sini kita bisa pencet untuk search gitu. Dan kalau misalkan kita lihat dari control center ataupun notification bar, di sini animasinya yang jadi highlight gue pribadi. Lihat nih ya, pelan-pelan. HyperOS jadi menyenangkan. Animasinya itu seru gitu dan smooth gitu ya. Kalau misalkan kita geser-geser. Dan di sini juga ada beberapa perubahan dari segi stylenya ya, yang mana itu mengingatkan gua juga sama iOS bentuk-bentukannya. Tapi ya tetap ada sentuhan-sentuhan dari HyperOS-nya, yang mana bisa kita custom juga di bagian bawah sini, bisa edit. Ada banyak banget shortcut yang bisa kita atur. Animasi-animasi yang ada di button-buttonnya ini juga semua interaktif ya. Dan nggak cuma animasi buat si notification bar ataupun control center, tapi kalau buka aplikasi, ini juga look at that. Dan terakhir di bagian home screen itu kalau kita swipe atas, masuk ke app drawer. Nah, di sini ada yang unik menurut gua, karena kita bisa cari app icon atau aplikasi itu dari warna. Misalkan kita mau cari Shopee. Warna oranye ya. Nih kita tinggal pencet warna oranye. Tuh. Terus kita mau cari apa lagi ya misalkan ya? Topet, hijau. Nah, itu dia. Belum download, Topetnya belum download. Menurut gue fitur yang gimmick, tapi gue nggak pernah ngeliat sebelumnya. Dan ini sangat-sangat menarik. Ada di app drawer-nya HyperOS. Dan di sini kita juga bisa custom untuk kerapihan si app drawer-nya, mulai dari manage app kategori. Di sini kita bisa ganti-ganti ya, atau bisa kita delete juga. Bisa kita custom. Dan scroll bar-nya ini juga bisa kita atur, entah itu original layout atau A to Z. Kalau A to Z itu bentuknya bakal jadi kayak gini. Kayak biasa sih ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian lock screen-nya, di mana di sini ada fitur baru, yaitu kalau misalkan kita hold, itu ada tulisan Customize Lock Screen. Kita bisa pencet aja, masukin password ya, atau fingerprint. Nah, di sini ada My Sets, di mana ini kita udah pernah temuin juga di iOS, di mana kita bisa masukin beberapa template-template. Kalau misalkan di sini gua masukin yang si AI Dynamic Wallpaper tadi, ada banyak tuh ya. Dan di sini kita bisa pilih aja sesuai dengan mood. Nah, bisa pilih yang ini. Atau kalau kita mau yang lebih keren gitu, mau ketemu temen, kita bisa berwibu-wibu ria. Tinggal pilih yang ini gitu ya. Jadi asik lah, kita dapat templatean yang bisa langsung kita pilih tanpa harus kita custom satu persatu lagi. Nah, khusus untuk foto-foto atau wallpaper yang static, di sini kita bisa pencet yang namanya efek. Dan efek di sini tuh ada banyak pilihannya. Yang baru adalah lens, di mana di sini kita dikasih semacam kaca gitu yang dia itu menyelimuti si layarnya. Ada blur juga dan segala macam efek-efek yang bisa kalian pilih di sini.
Nah, kalau kita tadi ngebahas soal interface dari home screen dan lock screen HyperOS 3, sekarang kita masuk ke fiturnya, yang mana paling menarik adalah Hyper Island. Nah, kalau kita pencet di bagian atas sini, nah dia muncul semacam floating window, yang mana ini ngegambarin aplikasi-aplikasi bawaan dari Xiaomi, ataupun di sini gue nyalahin lagu gitu ya, music playback yang berjalan gitu di background. Dan di sini itu kompatibelnya sama beberapa aplikasi ataupun beberapa fitur gitu ya, yang berjalan kayak misalkan kita lagi charging, terus ada connect ke wearables, Xiaomi Share, kita lagi kirim-kirim data, ada reminder, sampai timer gitu, default app. Tapi di sini gua buka gitu ya, locknya menggunakan aplikasi yang namanya adalah Hyperbridge. Jadi Hyperbridge ini adalah aplikasi pihak ketiga yang dia ngebuka semua aplikasi biar bisa masuk ke dalam si Hyper Island ini. Misalkan, gua buka YouTube ya, YouTube. Nah, seharusnya YouTube ini nggak masuk ke Hyper Island. Tapi kalau misalkan di sini gua buka nih, video apapun ya, masuk. Nah, dia langsung muncul di bagian atas sini, dan kita bisa tap untuk kita nyalahin atau matiin. Ini bisa dibilang hack kalau misalkan kita mau dengerin podcast atau kalau kita mau dengerin sesuatu gitu ya dari si YouTube tanpa nonton gitu, biar kita nggak habis-habis kuota. Itu bisa pakai fitur ini gitu, tinggal kayak pause play. Tapi memang nggak semuanya kayak gini ya, karena dia itu tergantung optimalisasi aplikasinya dengan software-softwarenya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada update-nya supaya jadi lebih maksimal gitu ya. Karena ini pertama kalinya juga gue ngelihat fitur Hyper Island yang dimaksimalin gitu. Tapi bukan sama resmi Xiaomi, sama third party app. Nah, sekarang kita masuk ke bagian galeri, di mana lagi-lagi mengingatkan gue sama iOS 26, di mana kita bisa geser untuk masuk ke kategori-kategori dari foto tersebut gitu ya. Dan di sini ada banyak banget yang bisa kita cek-cekin, bisa kita customize segala. Misalkan creativity-nya kita naikin ke atas, ini bisa gitu ya. Kita checklist aja, nanti dia naik ke atas. Dan di bagian atas ini juga kita bisa pilih beberapa fitur-fitur unik atau gimmick kali ya dari si galerinya. Kayak pertama ini collage, kita tinggal pilih aja. Misalkan gue pilih beberapa. Nah, nanti save aja dan dia muncul collage. Video editor juga ada di sini, kita bisa masuk, sama ada AI film. Nah, ini kita bisa custom juga, tinggal pilih aja. Nanti dia bisa nge-create kita punya video gitu melalui si gambar-gambar atau video yang kita taruh. Save aja. Tuh, masuk semuanya. Menarik. Nah, soal fotonya sendiri, di sini kita bisa custom beberapa sortiran gitu ya, dari yang date atau date edit gitu, capture date atau date edit. Dan view mode-nya ini juga bisa diganti dari per hari gitu, bisa kita pisah-pisahin. Ini kayak HyperOS sebelumnya, tapi gue lebih cocok untuk masuk ke yang compact aja, jadi dia disatuin. Dan ada juga filter, di mana di sini kita bisa masukin kamera album juga gitu. Nah, di sini cuma kamera doang yang difoto pakai si HP-nya, atau kita bisa filternya all item aja gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke lebih dalam soal galerinya, yaitu AI Photos. Dimana kalau misalnya kita masuk ke foto subjek ini, kita masuk ke AI Edit. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur AI yang bisa kita explore. Pertama adalah Ultra HD. Nah, di sini dia ngejernihin atau naikin resolusi dari si fotonya, ya. Tapi kalau misalkan fotonya udah jernih dari sananya, memang nggak terlalu kelihatan. Dia kayak nge-sharpening fotonya. Terus ada AI Beauty juga, sama, kita harus tunggu sebentar. Ya, before after-nya. Kita bisa naikin, beautify, turunin juga bisa. Nah, di sini kita juga bisa expand foto ataupun gambar ya, jadi lebih luas gitu dengan nge-generate melalui AI. Start aja lah ya. Nah, itu dia, kakinya muncul tuh, jadi pakai jeans. Dan di samping-samping juga dia nge-generate sesuai dengan situasi si fotonya. Dan ada juga erase buat ngehapusin subjek ataupun objek yang ada di foto. Misalkan di sini gue pengen remove people, dia bisa ngedeteksi sendiri, tuh ya. Kalau kita start, tuing, wow, boleh lah. Dan terakhir itu adalah cutout, kita bisa tap and hold aja objek atau subjek yang ada di foto. Nah, di sini kita bisa copy, save, atau send. Nah, fitur seru lainnya dari HyperOS 3 yaitu adalah Xiaomi Interconnectivity, di mana kita bisa ngegabungin atau konekin berbagai device lainnya selain si Android Xiaomi ya ke
Apple device gitu, dimana di sini kita pakai MacBook yang udah dikonekin ke HP, ke Xiaomi 17 dan ke Xiaomi Pad 8 Pro. Nah ini gua kasih contoh aja, udah gua extend si layar MacBook-nya ini ke Xiaomi Pad dan ini tanpa kabel sama sekali ya. Ini salah satu contohnya aja, kalian bisa ngecekin latensinya. Tuh ya. Menurut gua masih ada latensi yang berasa, nggak sama kayak kalau misalkan dari MacBook ke iPad. Tapi ini oke lah gitu ya, buat kalian pakai sehari-hari kalau misalkan butuh layar kedua untuk research, kiri kanan itu udah lebih dari cukup gitu. Nggak cuma itu, yang menarik adalah di sini, kan kita bisa konekin HP ke si MacBook-nya juga ya. Kita itu bisa unlock HP-nya lewat si fingerprint unlock dari MacBook. Gue coba ya. Wow. Jadi bisa dibilang HP tinggal ditaruh aja di samping, kalian bisa unlock cuma lewat si fingerprint-nya aja. Ini fitur yang menurut gue sangat membantu gitu ya. Kalau udah punya device Xiaomi, kayaknya asik deh buat digabungin aja gitu sama kalian yang punya Apple device. Nah, selain konekin untuk dari layar dan pengaturan gitu ya, entah di Xiaomi Pad ataupun Xiaomi 17, kita juga bisa oper-operan data lewat si Xiaomi Share. Entah itu foto, file, yang gede-gede sekalipun, itu lewat si Xiaomi Share-nya. Selain di MacBook, ataupun iOS dan macOS, kita juga bisa konekin ke Windows gitu ya. Jadi buat kalian yang pakai Windows itu juga aman untuk konekin langsung dari Xiaomi interconnectivity-nya. Nah, ngomongin soal Xiaomi Share, tadi pindah-pindahan data, di Xiaomi itu dia pakai protokol yang bisa dibilang klaim dari Xiaomi itu aman, yang mereka namain itu MITI Security Protocol, di mana mereka itu ngamanin data-data lewat antar device melalui enkripsi. Jadi intinya tidak bocor begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur-fitur AI yang ada di HyperOS 3, yaitu Xiaomi Hyper AI. Ini settingannya ada di dalam menu setting ya. Kita tinggal masuk aja dan pilih yang AI App Boost. Nah, di sini tuh ada banyak AI yang bisa kalian coba. Tapi menurut gua yang paling menarik itu ada 3, yaitu pertama AI Writing, terus ada AI Dynamic Wallpaper yang tadi pertama udah kita coba, dan terakhir adalah AI Translate Conversation. Kalau misalnya kita mau ke luar negeri, itu dia bisa pakai secara offline, jadi nggak usah pakai internet. Nah, kita cobain dulu yang AI Writing. Nah, AI Writing ini itu muncul di bagian Notes ya. Di sini kita bisa pencet yang icon bentuknya pensil dan ada bintang-bintang ya. Nah, di sini kalian bisa pilih aja AI Writing apa yang kalian butuhin. Kalau misalkan untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan kalian pengen nulis email yang profesional, itu kalian bisa pencet yang profesional ini. Jadi kalian sudah tulis emailnya, nah dia bisa ngebantuin untuk jadi landasan kalian nulis email selanjutnya. Atau kalian juga bisa summary. Kalau misalkan rapat gitu ya, sama tim, sama anak-anak kantor, itu kalian bisa summary-in si rapatnya tersebut, dan ada banyak juga hal-hal yang bisa kalian coba di sini, proofreading, extension, dan bentuk-bentuk dari si karakter penulisannya tersebut. Itu AI Writing. Nah, yang kedua adalah AI Dynamic Wallpaper, di mana kita bisa akses juga di sini. Kita tinggal pencet Start aja, dan ya kayak tadi di awal, kalian bisa generate gambar dari yang static ke bergerak gitu ya, dan hasilnya juga cakep-cakep. Tapi yang menarik terakhir yaitu adalah AI Translate Conversation. Tapi sebelum itu gue mau undang salah satu bule dari China, nggak sih dari Indonesia, tapi dia bisa berbahasa Mandarin, jadi kita contohin bareng sama Doi. Oke, ini dia Doi-nya. Namanya Feren. Feren sebagai apa sih di sini? Sebagai sosmed manager. Oke, tapi Feren di sini jago dia bahasa Mandarinnya. Jadi kita ngetesin. Jadi kita ngetesin fitur translate dari Xiaomi, dan ini pakai OS baru HyperOS 3 gitu, Fer. Jadi kita pengen cobain dia punya translate yang mana ini kita bisa pakai secara offline kalau misalkan kita lagi ke luar negeri. Jadi di sini gue udah setting, lu nanti pakai Chinese, simplified Chinese, dan gue pakai Indonesia. Halo, apa kabar? 你好，你好吗？我很好，谢谢你呢。 Saya baik-baik saja, terima kasih. Saya punya satu pertanyaan, apakah Anda suka dengan smartphone Xiaomi? 我有个问题，你喜欢小米手机吗？我觉得这个手机很好啊。 Saya pikir ponsel ini sangat bagus. Oh, bisa. Boleh. Tapi kalau misalkan bisa digambarkan, gue kan nggak ngerti bahasa Mandarin. Apakah yang sudah gue ucapkan itu at least benar lah, atau konteksnya itu sesuai gitu? Bener kok, bener. Cuma tadi ada sedikit yang entah suara gue kurang kenceng atau apa, dia ada nggak nangkep. Kan di sini gue ngomong nih, 我很好，谢谢你呢.
Nah, Nino-nya di sini tuh dia kayak nggak kerekam gitu, nggak ke Nina itu apa? Nina tuh kayak gue nanya balik ke lu tuh Oh. gimana gitu. Tapi di sini nggak. Apa suara gue yang kurang kenceng ya bagian Nino-nya ya? Jadi nggak kerekam aja sama dia. Tapi Tapi ya- overall translate itu bener sih, nggak melenceng. Jadi emang message-nya tersampaikan gitu. Ya, at least konteksnya masih aman lah kalau misalkan aman, kita aman. sama orang yang kita nggak kenal gitu ya. Aman. Bukan. Oke lah kalau gitu, berarti approved. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah HyperOS 3 ini menarik? Jawabannya adalah so far yang udah kita explore atau kita ulik-ulik dengan maksimalin kapabilitas dari HyperOS 3, Xiaomi ini akhirnya dapat racikan yang pas buat HyperOS ya. Ini OS yang fun dengan interface yang smooth juga dan nggak ngebosenin gitu ya. Banyak kostumisasi yang bisa kita lakuin di sini. Banyak fitur juga yang seru-seru kayak tadi misalkan AI Dynamic Wallpaper, koneksi antar device dengan fitur yang extend ke layar Mac dan pindah-pindahan data antar Xiaomi 17 ke iPhone yang super mudah gitu. Sama ada AI features yang bisa kita explore lagi di dalam AI App Boost-nya. Memang tadi ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa kita cek-cekin, misalkan extend-nya itu agak nge-lag tergantung dengan koneksi, dan di notifikasi yang ada di bawah HP Xiaomi itu agak mengganggu gitu, karena kalau misalkan gue buka sesuatu dia munculnya di bagian bawah, gue mau search jadi nggak kelihatan. Dan fitur-fiturnya juga tidak tersebar dengan merata ya dari si HP-nya ke tabletnya. Misalkan tadi AI Dynamic Wallpaper yang paling gue suka tidak muncul ternyata di tabletnya. Dan itu gue berharap untuk disebarkan lah dengan merata gitu ya. Supaya fitur-fitur dari HyperOS ini itu yang keren-keren ada gitu di semuanya. Sip, kalau gitu, kalau kalian punya pertanyaan atau kalian mau request lebih lanjut soal pembahasan HyperOS 3 ataupun OS lainnya, UI lainnya, kalian boleh banget buat ditulisin aja di kolom komentar. Kalau ada salah penyampaian, salah data, kalian juga boleh tulisin aja di sana. Bang, kayaknya nggak kayak gini deh. Atau bang, kayaknya ini lebih dari ini deh fiturnya. Kalian juga bisa spill aja di sana dan kita saling berbagi, kita saling belajar bersama-sama. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella.